Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aksi nyata di PMM dengan tema percakapan coaching untuk merencanakan pembelajaran oleh kepala sekolah dilaksanakan oleh RT SBDSE SD Negeri Seraturejo 1. Aksi nyata ini telah lulus validasi, merupakan sertifikat ke-33 dari aksi nyata di PMM. Pengertian coaching dalam pembelajaran. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi guru. Apabila proses coaching berjalan dengan baik, masalah pembelajaran yang dapat mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi, dan perkembangan potensi murid dapat dimaksimalkan dengan baik. Tujuan coaching. Tujuan coaching adalah menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Hubungan coach dengan coachee adalah kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach membantu coachee untuk lebih memahami situasi yang dihadapi, belajar dari dirinya, dan membuat keputusan. Coaching dalam perencanaan. Coaching dalam perencanaan dapat diberikan melalui satu sesi khusus coaching, serangkaian, lebih dari satu sesi, terjadwal, durasi antara 30 sampai 90 menit. 2. Percakapan coaching. Perencanaan, pemecahan masalah, refleksi diri, dan kalibrasi. Coaching alur Tirta. Alur percakapan coaching dengan alur Tirta ini mendorong coach untuk membantu coachee dalam menggapai tujuannya. Selain itu, dengan adanya alur Tirta ini, coach diharapkan dengan mudah menguasai teknik coaching. Tirta merupakan sebuah kata lain dari air. Seorang coach yang membayangkan coachee-nya adalah air, maka menjadi seorang coach harus bisa membantu menyelesaikan hambatan-hambatan coachee agar tidak ada hambatan dalam prosesnya menggapai tujuannya. Alur percakapan Tirta. 1. Tujuan. Menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. Identifikasi. Menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta-fakta yang ada. 3. Rencana aksi. Mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. 4. Tanggung jawab. Berkomitmen akan langkah selanjutnya. Tujuan. Coaching dengan metode Tirta diawali dengan menetapkan tujuan. Pada tahap ini, masing-masing pihak, coach dan coachee, telah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan dilaksanakan. Beberapa hal yang dapat ditanyakan pada tahap tujuan adalah rencana pertemuan, tujuan dari pertemuan, serta ukuran keberhasilan dari pertemuan yang akan dilaksanakan. Coaching dalam perencanaan tujuan aksi, seperti dalam rubrik yang kami buat seperti ini. Nomor 1. Nama pendidik Siti Zulaika SPD. Waktu pelaksanaan hari Rabu 24 Juli 2024. Rencana pertemuan menggunakan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan pemahaman murid dalam berhitung. Tujuan dari pertemuan membuat proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Ukuran keberhasilan bisa menggunakan kognitif afektif psikomotor. 2. Karnatun SBDSD.
dilaksanakan pada Kamis 25 Juli 2024. Rencana pertemuan menggunakan metode pembelajaran dalam meningkatkan minat baca murid. Tujuan dari pertemuan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi setiap siswa. Ukuran keberhasilan aktivitas siswa, hasil belajar, perubahan perilaku. Ketiga, Yuni Hidayatul Hasanah SPD. Waktu pelaksanaan Sabtu, 27 Juli 2024. Rencana pertemuan menggunakan teknik bermain untuk meningkatkan keaktifan belajar murid. Tujuan dari pertemuan merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan kita dapat membantu anak mencapai potensi penuh mereka. Ukuran keberhasilan aktivitas siswa, hasil belajar, perubahan perilaku. Keempat, Muhammad Yasir SPD sebagai guru kelas 4 dilaksanakan Senin 29 Juli 2024. Rencana pertemuan mengatur suasana kelas yang aman, nyaman, dan menimbulkan keaktifan murid dalam belajar di kelas. Tujuan dari pertemuan menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Ukuran keberhasilan suasana kelas lebih aktif, nyaman, dan menyenangkan. Guru kelas 5, Mustafa Ahmad SPD, pelaku pelaksanaan Selasa 30 Juli 2024. Rencana pertemuan meningkatkan kerjasama dan motivasi murid melalui belajar kelompok. Tujuan dari pertemuan mendorong siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi ide, dan membuat keputusan secara kolektif. Ukuran keberhasilan kerjasama aktivitas siswa hasil belajar. Guru kelas 6 Dia Indra Priyatini Tias. Waktu pelaksanaan Rabu 31 Juli 2024. Rencana pertemuan menggunakan kuis interaktif dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan dari pertemuan meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterampilan siswa dengan metode IT. Ukuran keberhasilan hasil belajar, keaktifan, dan kreativitas. Nomor 2, identifikasi. Coach akan melakukan pemetaan situasi atau masalah dan menghubungkannya dengan fakta yang ada. Pada tahap ini, coach dapat mengemukakan kekuatan dan kelemahannya dan mampu mengambil solusi jalan pemecahannya. Contoh rubrik, coaching dalam perencanaan untuk identifikasi. Guru kelas 1, Siti Zulaika SPD. Permasalahannya, murid kesulitan dalam menghitung. Kekuatannya, murid memiliki kemampuan untuk memanipulasi benda-benda nyata. Kelemahannya, murid masih dalam tahap perkembangan kognitif di mana mereka kesulitan memahami konsep abstrak. Solusi, menggunakan benda-benda nyata untuk membantu murid memahami konsep matematika. Guru kelas 2, Karnatun SBDSD. Permasalahannya, murid kurang minat dalam membaca. Kekuatannya, murid terbiasa belajar melalui praktek dan pengalaman langsung sehingga lebih mudah beradaptasi dan menemukan solusi kreatif untuk berbagai situasi. Kelemahannya, kurang terbiasa membaca membuat mereka kesulitan dalam memahami teks, menuangkan ide, dan mengungkapkan pikiran secara tertulis. Solusi, meningkatkan budaya baca melalui program literasi sekolah sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Guru kelas 3, Yuni Hidayatul Hasanah. Permasalahannya, murid merasa bosan dalam belajar. Kekuatannya, murid termotivasi untuk belajar mandiri di luar kelas, mencari buku alternatif, artikel, atau video online. Kelemahannya, murid cenderung tidak aktif dan tidak terlibat dalam pembelajaran. Mereka senang mengobrol dengan teman, melamun, atau melakukan hal-hal lain. Solusi, menggunakan permainan untuk membantu murid belajar dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Guru kelas 4, Muhammad Yasir SPD. Permasalahannya, pendidik kurang menguasai kelas yang beragam. Kekuatannya, dengan refleksi diri dan mencari solusi, mereka dapat meningkatkan kemampuan mengajar dan membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa. Kelemahannya, suasana kelas yang kacau dapat mengganggu fokus dan konsentrasi siswa, sehingga menghambat proses belajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Solusi,
Mengatur suasana kelas yang aman, nyaman, bersih, indah, dan menarik murid untuk aktif dalam belajar di kelas. Guru kelas 5. Kemampuan murid yang beragam. Permasalahannya, kekuatannya, murid dengan kecerdasan memiliki kemampuan yang kuat dalam berpikir logis, memecahkan masalah, dan menganalisis data. Kelemahannya, murid dengan ADHD mungkin mengalami kesulitan dalam fokus, duduk diam, dan mengendalikan impuls. Solusi meningkatkan motivasi dan kerjasama murid melalui kerja kelompok. Guru kelas 6. Permasalahannya, murid merasa bosan dalam mengerjakan soal-soal pelajaran. Kekuatannya, murid mampu menggunakan komputer dan perangkat lunak asesmen dengan baik. Kelemahannya, murid merasa cemas dan stres saat mengerjakan asesmen yang dapat mempengaruhi performa mereka. Solusi menggunakan kuis pembelajaran interaktif dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 3. Rencana aksi. Rencana aksi adalah rancangan kegiatan yang akan dilakukan sebagai solusi dari suatu permasalahan. Pada tahap ini, coach dapat menyampaikan strategi untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam coaching dalam perencanaan untuk merencanakan aksi R, dalam rubrik seperti ini. Nama pendidik, guru kelas 1, waktu pelaksanaan materi coaching menggunakan media belajar untuk meningkatkan pemahaman murid dalam berhitung. Guru kelas 2, menggunakan metode pembelajaran dalam meningkatkan minat baca murid. Guru kelas 3, menggunakan teknik bermain untuk meningkatkan keaktifan belajar murid. Guru kelas 4, mengatur suasana kelas yang aman, nyaman, dan menimbulkan keaktifan murid dalam belajar di kelas. Guru kelas 5, meningkatkan kerjasama dan motivasi murid melalui belajar kelompok. Guru kelas 6, menggunakan kuis interaktif dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Tanggung jawab. Pada tahap akhir, coach membuat komitmen atas hasil yang dicapai. Hasil tersebut kemudian dijadikan acuan untuk mengambil dan menentukan langkah selanjutnya.